Yajuj dan Majuj. Pada suatu hari, Zulkarnain dan pasukannya dalam perjalanan mereka menempuh suatu jalan, lalu bertemu dengan suatu kaum yang tinggal di suatu negeri yang sangat panas oleh teriknya matahari, dan di negeri itu tidak ada pohon atau bangunan buat berteduh. Lalu Zulkarnain melanjutkan perjalanannya, dan dalam perjalanan Zulkarnain berserta pasukannya bertemu dengan suatu kaum yang dalam keadaan cemas. Kaum tersebut meminta tolong supaya Zulkarnain menolong mereka dari kaum jahat Ya'juj dan Majuj. Akhirnya Zulkarnain membuatkan dinding tinggi dari bahan cairan besi dan tembaga, sampai dinding tersebut menjulang tinggi sama rata dengan kedua puncak gunung, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendaki gunung dinding besi tersebut ataupun melubanginya, yang menjadi benteng perbatasan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kehidupan manusia di zaman sekarang. Manusia sekarang sulit menemukan dinding besi tersebut. Selain tempatnya tidak terjamah oleh orang zaman sekarang karena jauh, tempatnya juga sulit ditemukan karena sudah menyerupai gunung. Namun benteng tersebut akan hancur berlubang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah waktunya, dengan sebab peperangan senjata mematikan yang lebih dahsyat dari nuklir. Ketika teknologi mematikan muncul yang sudah menandingi teknologi di zaman Zulkarnain, maka peperangan tak bisa dihindari yang akhirnya menyebabkan kerusakan gunung dinding besi Zulkarnain atau gunung dinding besi Ya'juj dan Ma'juj ya. Maka ketika pintu Ya'juj dan Ma'juj hancur berlubang akibat senjata mematikan tersebut, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj bersama kaumnya melewati air Tiberias, lalu melanjutkan perjalanannya menuju gunung sekitaran Baitul Maqdis. Ya'juj dan Ma'juj berbaur dengan manusia yang selain kaumnya. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj banyak menimbulkan kerusakan dan pembunuhan, sehingga manusia yang melihat kaum Ya'juj dan Ma'juj pada takut dan menjauh darinya. Karena kaum Ya'juj dan Ma'juj dikenal sebagai orang yang sangat jahat, juga kaum yang paling banyak jumlahnya, berkali lipat banyaknya, antara perbandingan satu orang mukmin dengan 1000 Ya'juj dan Ma'juj. Dan jika perbandingannya 10 orang mukmin, maka Ya'juj dan Ma'juj 10.000 orang bahkan lebih. Setelah Ya'juj dan Ma'juj banyak membunuh, lalu Ya'juj dan Ma'juj mengarahkan senjata mematikannya yang berbentuk panah yang kekuatannya melebihi nuklir. Ya'juj dan Ma'juj mengarahkan senjata mematikan itu ke atas langit. Namun senjata itu tidak bisa menembus langit, melainkan kembali ke arah mereka. Karena langit tidak bisa ditembus oleh alat canggih teknologi manapun, maka tidak akan ada manusia yang bisa melihat bentuk bumi kecuali Nabi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya buah pikirku saja, mencoba meneliti melalui petunjuk Al-Quran dan hadis. Jika ada kesalahan, maka ini datangnya dari pikiranku yang lemah. Namun jika masuk pada teori kebenaran, maka buah pikir ini datangnya dari Allah yang Maha Pemberi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dicari lagi. Dalil itu memberitahu di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa depan, bahkan sampai di masa akhirat nanti. Jadi
Tidak ada satu orang pun di zaman sekarang yang bisa mengetahui keberadaan benteng yang dibuat oleh Zulkarnain. Terima kasih. Barakallahu fikum.